Itu pelecehan, tindakan yang sangat tidak bisa ditoleransi. Harus hormati. Kenapa? Kalau kita tidak terima dengan putusan peradilan tingkat 1, kita bisa banding kita tidak terima, kasasi kita tidak terima, bisa peninjauan kembali. Itu sudah diatur. Jangan kayak di pasar kita pertontonkan perilaku yang sangat tidak patut itu. Ingat, tidak boleh kita seenak jidat aja. Ini negara hukum, bos, bukan negara barbar. Ya, kita setiap warga negara harus tunduk kepada hukum. Sebenarnya melihat persidangan kemarin itu sangat memalukan menurut saya. Saya malu sebagai advokat melihat fakta seperti itu. Karena apa yang dipertontonkan pada saat persidangan itu adalah itu perilaku buruk, tidak menjunjung tinggi kode etik, tidak menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan, merusak marwah pengadilan. Apakah yang seperti itu harus dilakukan oleh advokat? Ingat, pengacara itu terikat dengan kode etik advokat. Sebelum kita disumpah menjadi advokat, ada 6 itu sumpah kita itu. Salah satunya adalah harus berperilaku baik, tidak boleh berperilaku buruk. Itu sumpah kita. Dan harus tunduk dan taat kepada kode etik advokat. Bukan hanya advokat, semua yang ada di persidangan itu, baik hakim, jaksa, mereka punya kode etik sendiri-sendiri. Ancamannya ada. Jadi kalau saya melihat kemarin itu sangat memalukan menurut saya. Nah, kita coba bahas lebih terperinci. Kalau saya perhatikan sikap hakim yang memimpin persidangan itu sebenarnya sudah cukup tegas. Ya, karena ada perdebatan yang mana berawal daripada supaya ditayangkan secara live. Soal itu, meskipun sudah disepakati sebelumnya, majelis hakim atau ketua majelis punya kewenangan absolut. Dia mau cabut lagi walaupun sudah ditetapkan, tutup kembali atau buka kembali, itu kewenangan dia. Karena itu masih satu rangkaian dengan hukum acara peradilan acara pidana. Tidak ada yang salah. Yang kemudian itu direspon dengan terdakwa dengan begitu reaktif sampai berdiri, itu menurut saya itu sudah tidak punya etika. Itu menunjukkan tidak hormat kepada hakim. Di mana-mana kalau terdakwa duduk tenang, nanti ketika diminta pendapatnya baru dia memberikan pendapat. Kalau ada yang keberatan, disampaikan secara sopan. Tidak boleh marah-marah, apalagi sampai berdiri. Itu yang terjadi kemarin. Kemudian adanya sikap pengacaranya terdakwa di situ yang sampai naik ke atas meja, itu sungguh memalukan. Sangat tidak bisa ditoleransi. Itu adalah contempt of court, menghina persidangan. Kalau dia bilang itu reaktif karena kliennya terdakwa itu ada yang mau mencekik, tidak bisa diterima. Apapun ceritanya, tidak boleh berperilaku semena-mena, tidak sopan, tidak menjunjung tinggi marwah advokat di dalam persidangan. Sedangkan di luar persidangan pun harus menjunjung tinggi kode etik, apalagi di dalam persidangan. Jangan nanti ketika di proses hukum, oknum tersebut berlindung di hak imunitas advokat. Ingat, pasal 16 itu ada batasannya. Advokat dilindungi tidak bisa dituntut secara pidana maupun perdata dengan beritikat baik. Saya sampaikan tadi harus itikat baik. Apa yang disebut dengan itikat baik? Ya harus berperilaku baik. Attitude-nya harus jelas. Jadi itu bisa disanksi. Secara etik bisa,
Secara pidana bisa, ada pasal 217 KUH pidana, ada ancaman pidananya itu. Nggak bisa. Kalau kita keberatan, misalkan dengan adanya keputusan hakim atau situasi, sampaikanlah dengan cara-cara yang benar. Katakanlah hakimnya menurut kita atau menurut pengacaranya tidak objektif atau berperilaku tidak sesuai dengan yang diinginkan atau melanggar norma aturan, silakan ajukan pergantian lewat ketua pengadilan. Tidak main paksa-paksa, itu ada aturan, harus ada permohonan, nanti akan dipertimbangkan oleh ketua pengadilan. Boleh nggak? Boleh, tidak ada larangan di situ, tentu dengan alasan-alasan yang masuk akal dan yang jelas, yang bisa diterima akal, sehingga ketua pengadilan apabila dibutuhkan akan mengganti majelis dan susunan majelisnya. Itu jelas. Jadi jangan kita paksa-paksa. Sedangkan Anda pun sebagai wartawan, kode etiknya ada. Undang-undang pers jelas mengatur tentang kode etik pers. Apalagi di dalam persidangan. Persidangan itu adalah hak marwahnya, harus kita jaga. Tidak boleh kita semena-mena. Tata tertibnya ada, ancaman penjaranya ada kalau setiap orang yang berbuat gaduh di ruang sidang. Kemarin itu saya lihat sudah sangat gaduh. Itu sudah kayak di pasar itu. Tidak mencerminkan intelektual. Katanya penegak hukum, officium nobae, profesi terhormat. Kenapa nggak dijaga kehormatannya? Itu sungguh memalukan. Jadi menurut saya harus diproses secara etik. Pengadilan juga bisa membuat aduan, orang-orang yang berkepentingan di situ, jaksa juga bisa membuat laporan. Sebaliknya saya lihat saksi dalam hari ini kemarin Hotman Paris, justru dia menunjukkan etika yang luar biasa. Saya salut buat Bang Hotman Paris. Artinya di dalam persidangan dia sungguh sopan, walaupun didatangi sama terdakwa itu. Dia tenang, karena dia paham, dia jaga etika. Itu fakta. Jadi saya angkat tangan. Yang seperti itulah hendaknya kita sebagai pengacara, advokat dalam hal melakukan pembelaan kepada klien kita. Kita tunjukkan etika kita. Kita ada kode etik kok. Dan kita sudah bersumpah harus berperilaku baik. Tunduk kepada Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45 mengeluarkan Undang-Undang nomor 18 advokat, tentang advokat. Turunannya seperti itu. Ada lagi kode etik advokat. Demikian juga hakim. Pasal 48 nomor 8 tahun 2009. Demikian juga kejaksaan. Sama. Semua terikat. Anda juga begitu. Undang-Undang nomor 40 tahun 99 tentang pers. Semua terikat dengan kode etik. Jadi kita harus berperilaku baik, sopan, menjaga marwah pengadilan, karena bagaimanapun kita mencari keadilan di sana, mencari perlindungan di sana, bagaimana memutuskan ketika ada satu persoalan. Itu saya sudah sampaikan tadi, itu pelecehan, tindakan yang sangat tidak bisa ditoleransi. Harus hormati. Kenapa? Kalau kita tidak terima dengan putusan peradilan tingkat 1, kita bisa banding. Banding kita tidak terima, kasasi kita tidak terima, bisa peninjauan kembali. Itu sudah diatur. Jangan kayak di pasar kita pertontonkan perilaku yang sangat tidak patut itu. Ingat, kalau seperti itu, hakim itu bisa memberikan pertimbangan, itu memberatkan buat terdakwa itu sendiri. Karena ada alasan yang meringankan dan memberatkan. Meringankan apa contohnya? Berperilaku sopan dalam persidangan, tidak berbelit-belit, membantu lancarnya persidangan, mengaku bersalah. Itu salah satunya, sebagian unsur yang meringankan terhadap hukuman itu sendiri. Kalau memang terbukti.
Ada lagi alasan-alasan yang memberatkan. Kalau memberatkan apa? Ya contoh tadi, berperilaku buruk, tidak sopan, tidak hormat. Itu berperilaku buruk, akhirnya apa? Ya dia yang dirugikan. Itu loh, Mbok ya sadar lagi itu loh. Karena yang mau diperjuangkan ini adalah keadilan. Hak-hak, kalau memang itu tidak terbukti, tentu hakim itu tidak akan menghukum. Karena ada prinsip hukum itu, kalau hakim ragu-ragu terhadap perbuatan seseorang, lebih baik dia membebaskan atau memberikan hukuman yang paling seringan-ringannya. Makanya ada adil daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah, lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah. Itu prinsip ketika menegakkan hukum. Jadi hakim itu kita harus percayakan karena itu adalah mandatori undang-undang. Nggak boleh kita seenak jidat aja. Ini negara hukum, bos, bukan negara barbar. Ya kita setiap warga negara harus tunduk kepada hukum karena itu adalah konstitusi negara kita. Itu. Ya, saya sampaikan tadi yang pertama, saya apresiasi sikapnya Bang Hotman yang begitu cool, dewasa ya. Dia membuat pengaduan, itu hak dia. Karena dia merasa ada kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa di situ. Dan dia meminta supaya pengacara yang tadi itu yang naik ke atas meja supaya tidak dibolehkan bersidang dimanapun di negara ini, ya, itu hak dia. Kita lihat nanti tindakan Mahkamah Agung. Saya kira Mahkamah Agung tidak mungkin tidak menjaga marwah peradilan. Yakin saya itu. Dan saya juga mengharap supaya advokat yang bersidang itu harusnya betul-betul diingatkan supaya menjaga etika. Karena bukan soal jagoan di situ adalah jagoan hukum. Tunjukkan kelihayan Anda, bagaimana membela hak hukum Anda. Ajukanlah saksi dan bukti-bukti yang memang untuk meloloskan klien Anda di situ. Jadi kalau Anda tanya bagaimana sikap Hotman Paris, saya dukung. Silakan, memang itu yang benar. Tidak perlu teriak-teriak. Tentu dengan norma-norma yang benar, pakai surat. Kalau kita sebagai pengacara kan ahli hukum, segala sesuatu harus dibuktikan dengan surat. Itu. Nah, saya sampaikan tadi, hakim bisa memberikan sanksi, baik itu yang ringan, yang berat, dan terakhir bisa melaporkan secara pidana. Saya sudah sampaikan pasal 217, 218. Orang yang berperilaku buruk, tidak menghormati persidangan, tidak menghormati, membuat kegaduhan di persidangan, itu ada ancamannya. Meskipun hanya 3 minggu, tetapi itu kan pidana. Itu adalah akan menjadikan presiden buruk nanti ke depan di dunia peradilan kita kalau itu tidak ditegakkan. Saya kira hakim bisa mengambil langkah itu, ketua pengadilan juga mengambil langkah itu bisa, atau orang-orang yang berkepentingan dalam perkara itu. Tegas saya katakan, jangan biarkan orang-orang yang berperilaku buruk berada di ruang sidang, apalagi seperti preman. Tidak boleh, memalukan itu buat profesi. Silakan laporkan ke organisasinya supaya nanti bisa diusut benar apa tidak itu pelanggaran kode etik atau tidak, pidana atau tidak. Jadi kalau pertanyaan Anda tadi, hakim sangat bisa. Silakan, kita dukung sebagai praktisi hukum dan sebagai advokat. Kita sama-sama hormati itu. Kami ada grup advokat itu ada. Saya melihat sendiri di grup-grup WhatsApp itu, hampir semua mencekam tindakan itu. Itu tidak boleh. Perilaku yang memalukan dan tidak patut. Kita ini adalah pengacara, memang sudah belajar kode etik, belajar aturan, ya taatlah kepada aturan. Kalau memang kita hebat secara hukum, bukan hebat dengan teriak-teriak atau dengan cara merendahkan martabat orang. Tidak boleh sama sekali. Kan kita sudah disumpah harus beritikat baik di dalam maupun di luar peradilan, supaya melekat nanti apa yang disebut dengan hak imunitas itu pasal 16. Jadi jangan nanti para advokat itu berlindung di pasal 16, ternyata dia sendiri tidak paham substansinya seperti apa, batasannya apa.